Jadi di Adobe Illustrator itu ada yang disebut dengan guides, teman-teman. Yang pertama akan saya jelaskan guides-nya dulu ya. Jadi guides itu sederhananya adalah panduan atau garis bantu, teman-teman. Nah, biasanya guides ini teman-teman gunakan ketika ingin membuat desain yang sangat terukur ya, seperti majalah gitu kan. Itu kan tentu ada ukuran-ukuran tersendiri ya, untuk tepinya berapa, sudutnya berapa, itu kan ada ukuran tersendiri. Nah, untuk itu kita perlu yang namanya panduan atau guides ya. Biasanya guides ini erat kaitannya dengan yang namanya rulers, teman-teman, atau penggaris ya. Jadi saya akan coba praktekkan ya. Jadi untuk menampilkan rulers, teman-teman pilih view, kemudian rulers, kemudian show rules. Nah, di sini kan ada penggaris ya di atas ini, teman-teman. Nah, nanti guides itu akan muncul dari penggaris ini, teman-teman. Jadi guides itu ada dua, ada vertikal sama horizontal, teman-teman. Contohnya seperti ini deh ya. Misalnya coba satuannya saya ubah dulu ya, menjadi cm saja ya, biar teman-teman mudah memahami. Oke, cm. Jadi penggarisnya ini sekarang satuannya cm, teman-teman. Semisal teman-teman ingin membuat dokumen, anggaplah ini kertas ya, kemudian teman-teman ingin jarak dari tepi ini, sudut kertas ini ke desain teman-teman itu anggaplah 5 cm. Maka teman-teman bisa melakukan cara seperti ini, menggunakan rectangle, kemudian klik kiri titik satu kali dengan sini klik. Nah, silakan isi 5 cm, kemudian oke. Nanti akan ada kotakan seperti ini ya. Saya bolak-balikan ya. Colornya yang ini saya hilangkan fill-nya, kemudian saya switch colornya seperti ini. Saya letakkan di pojok sini, teman-teman. Nah, kemudian untuk membuat guides itu berapa cm, teman-teman silakan tinggal tarik aja dari sini ya, secara vertikal, kemudian secara horizontal seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan guides, teman-teman. Jadi teman-teman tinggal mendesain saja di sini. Yang jelas ini desain teman-teman tidak boleh lebih dari guides ini, misalnya seperti itu. Fungsinya seperti itu, teman-teman. Jadi ini itu ibaratnya penggarisnya agar segala sesuatunya bisa terukur, teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu. Saya delete ya. Oh iya, teman-teman, saya undo dulu ya. Jadi guides itu bisa teman-teman hapus ya. Cara menghapusnya cukup silakan seleksi seperti ini, kemudian tekan delete. Nah, itu akan terhapus. Oke. Kemudian gimana sih ketika teman-teman kerja nanti, misalnya teman-teman ingin menghapus hitam ini saja, dan misalnya punya banyak objek kompleks di sini, kan teman-teman tentu akan susah ya menghapusnya, takutnya guidesnya terhapus juga gitu ya. Misalnya kasusnya seperti ini, shred, kemudian teman-teman tekan delete, guidesnya ikut terhapus. Nah, untuk guides teman-teman bisa lock ya. Cara locknya adalah pilih view, kemudian ini guides, kemudian pilih yang lock guides. Jadi ini guidesnya tidak akan terseleksi. Kemudian kita bisa menampilkan dan menghilangkan ya, atau menghide. Caranya sama, view, kemudian guides, pilih hide guides. Nah, jadi ini guidesnya hanya terhidden saja ya, atau tersembunyi. Kita bisa menampilkan lagi ya, caranya sama, show guides, seperti itu. Kemudian akan saya delete saja ya, unlocknya saya buka. Oke. Kemudian yang kedua saya akan jelaskan grid, teman-teman. Untuk menampilkan grid, teman-teman pilih view, kemudian show grid. Nah, ini biasanya sering dipakai oleh teman-teman apabila membuat logo, teman-teman. Jadi intinya guides dan grid itu fungsinya untuk membuat sesuatu lebih terukur gitu aja ya, sederhananya. Nah, untuk grid ini tidak akan berlaku apabila teman-teman tidak mengaktifkan snap to grid. Jadi snap to grid itu istilahnya kita membuat objek yang seolah menempel pada grid ini. Contohnya seperti ini ya, misalnya saya bikin rectangle ya, saya bikin seperti ini. Oke, merah ya. Kalau teman-teman lihat ini kan tidak sesuai grid, teman-teman. Ini bisa saja bergeser segini, bisa saja di sini. Artinya kan gridnya tidak terpakai dengan baik kalaupun di sini ada grid. Nah, untuk menggunakan grid secara maksimal, coba saya delete dulu. Di sini saya aktifkan snap to grid, teman-teman. Ini ya, ini kan tidak tercentang. Saya pilih dulu, klik, nah maka dia akan aktif. Kemudian saya contohkan menggunakan rectangle. Ketika kita bikin objek, nah dia akan cenderung seperti lengket ya, seperti nempel, atau seperti ada yang mengarahkan kita untuk
mengikuti kotak-kotak yang ada di sini. Kotak-kotak ini disebut grid, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jadi dia lebih terukur ketika kita mau buat objek seperti ini, teman-teman. Itu kalau kita aktifkan yang snap to grid seperti itu. Jadi grid itu yang ini tadi ya, yang hide grid. Ketika saya hide grid, gridnya hilang ya, atau tersembunyi. Saya tampilkan lagi show grid. Nah, grid ini akan bekerja dengan baik ketika kita pilih yang ini snap to grid juga. Seperti itu, teman-teman. Jadi teman-teman misalnya ingin membuat logo ya, teman-teman ingin membuat logo huruf C misalnya seperti ini. Ini paling bagus menggunakan grid, teman-teman. Misalnya C apa nih, kita bikin misalnya Chili gitu ya, seperti ini. Nah, jadi segala sesuatunya terukur, teman-teman. Ini lebar daripada kotakannya pun sama ini, karena apa? Karena kita mengaktifkan snap to grid. Itu fungsinya, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya untuk guides dan grid.